Halo Sobat Sehat Koja, jumpa lagi kita di dalam podcast Koja Trainer Channel. Kali ini kita akan membahas topik tentang reaksi emosional ibu pasca persalinan. Sudah hadir di tempat ini Dr. Niwayan Ani Purnama, spesialis kedokteran jiwa. Selamat siang dok, gimana kabarnya? Baik-baik? Siang, alhamdulillah sehat dok. Harus sehat ya, alhamdulillah ya dok ya. Oke, kita langsung aja ya dok ya. Kita akan membahas tentang reaksi emosional ibu pasca persalinan. Sebenarnya reaksi emosionalnya itu apa aja sih dok? Iya, ada berbagai macam ya dokter ya. Jadi ketika ibu itu melahirkan, pasti semua ibu sudah menunggu-nunggu nih lahirnya bayinya. Pada kondisi normal biasanya si ibu tuh akan semangat banget. Pasti. Apalagi anak pertama. Bahkan setelah anak berikutnya pun tetap, karena bayi itu kadang-kadang kita tuh ternyata sangat mengagumkan gitu ya. Biasanya rata-rata ibu tuh akan semangat, selalu menyusui, bahkan sampai lupa rasa lelah karena walaupun harus begadang gitu. Tapi pada beberapa ibu justru terjadinya sebaliknya. Suka jadi sedih, malas mengurus bayinya, bahkan marah sama bayinya. Bahkan pada kondisi ekstrim beberapa ibu bahkan sampai merasa putus asa, ingin mengakhiri hidupnya, bahkan mengakhiri juga hidup bayinya. Nah itu yang kita sebut reaksi emosional pada ibu-ibu pasca persalinan. Ada beberapa jenis ya dok, yang paling ringan itu yang kita sebut dengan maternity blues atau masyarakat awam lebih mengenal dengan namanya baby blues. Baby blues, ya. Atau disebut juga dengan postpartum blues gitu ya. Yang lebih berat dari itu adalah yang kita sebut dengan depresi pasca persalinan. Yang lebih berat lagi adalah psikotik pasca persalinan. Oke. Gitu. Itu. 3 itu biasanya dokter. Iya, kemarin kan ada beberapa kasus ya yang ibu dikabarkan baby blues sampai melempar anaknya ke rel itu ya. Ya mungkin ini termasuk salah satu dari reaksi emosional ibu pasca persalinan. Kira-kira banyak nggak sih dok itu kejadian seperti ini, prevalensinya gitu kira-kira banyak apa nggak dok? Secara umum prevalensinya berkisar antara 15-20%. Oh lumayan ya dok ya. Tapi di Indonesia tadinya dipikir sebelum ada penelitian, Indonesia kan keluarganya tuh guyup gitu ya. Banyak pendukung gitu, dipikir di Indonesia tuh rendah tadinya. Tapi ternyata di Indonesia cukup tinggi, sampai 20-30% angka kejadiannya. Kalau di negara tetangga kita lebih kecil, misalnya di Malaysia hanya 3%, di Singapura cuma 1%, tapi di Indonesia ternyata kasus reaksi emosional pada ibu melahirkan tuh cukup tinggi dok. Gitu. Sehingga memang penting nih kita bahas hari ini, sehingga kita bisa mencegah kejadian ini, atau kalau toh sudah terjadi apa yang bisa kita bantu gitu kan. Betul dok, betul. Kira-kira tanda gejalanya apa dok untuk reaksi emosional ini dok? Kita bagi satu persatu ya dok. Boleh kita. Yang tadi yang pertama yang paling ringan yang kita sebut dengan baby blues tadi, atau nama lebih tepatnya sebenarnya maternity blues, karena si ibunya yang blues, yang bukan si babynya ya. Bukan si babynya. Jadi biasanya ini muncul di hari ke-7 sampai 2 minggu, hari ke-14 pasca melahirkan. Biasanya ibu mulai merasa murung, mulai malas mengurus bayinya, malas menyusui dan sebagainya. Tapi ini berlangsung sementara, dan bisa sembuh sendiri tanpa pengobatan. Itu yang kita sebut dengan baby blues. Biasanya rata-rata terjadi, kalau ini cukup banyak, terjadi pada hampir 75% ibu yang melahirkan. Hampir 75%, biasanya cukup besar. Dengan hormonal nih. Penyebabnya hormonal. Jadi pada fase nifas kan hormonnya bergejolak tuh. Betul. Nah ini faktor utamanya hormonal pada ini. Dan itu adalah biasanya proses normal. Kalau selama kejadian ini kemudian si ibu dapat dukungan yang penuh dari suaminya atau dari keluarganya dan sebagainya, nggak ada problem pada bayinya dan sebagainya, biasanya sembuh sempurna tanpa harus pertolongan medis. Itu yang pertama tuh maternity blues. Nah yang lebih berat adalah depresi pasca persalinan. Ini biasanya terjadi lebih lambat,
1 bulan setelah 4 minggu setelah persalinan. Biasanya sedihnya lebih lama, selain sedih biasanya kalau nangis jadi panjang, mudah marah, mudah tersinggung. Biasanya sama sekali nggak mau ngerawat bayinya, nggak mau lagi menyusui. Kemudian bahkan pada yang kasus berat, kalau depresi yang sangat berat, itu bahkan sampai si ibu seperti saya katakan tadi, sampai ingin mengakhiri hidupnya. Bahkan ingin juga membunuh lah kalau kita bahasanya agak kasar gitu bayinya. Nah, ini tuh harus hati-hati karena kasusnya juga cukup banyak nih, hampir 15% dok kalau ini ya. Nah, yang paling berat adalah kalau terjadi psikotik pasca persalinan. Psikotik ini biasanya ditandai dengan mulai adanya halusinasi. Halusinasi itu suara yang didengar tanpa ada orangnya. Jadi sudah mulai kita sebut dengan gangguan, si ibu mengalami gangguan dalam menilai realita. Jadi nggak bisa lagi membedakan kenyataan realita dengan fantasinya. Biasanya juga disertai dengan yang kita sebut dengan waham. Biasanya keyakinan yang salah, yang nggak sesuai dengan kenyataan, tapi dipertahankan walaupun udah dikasih tahu nih. Kadang-kadang pernah saya punya kasus yang psikotik pasca persalinan itu ibunya tuh yakin banget kalau anak ini nggak dibunuh, dunia akan kiamat. Jadi ditemukan si ibu itu waham. Ibunya sudah ditemukan sedang mengepit tuh anaknya, kepala anaknya di bawah, untung cepat ketahuan oleh keluarganya. Ini terjadi juga setelah depresi itu urutan atau dia sendiri ya dok? Bisa urutan, bisa sendiri-sendiri. Itu biasanya berapa bulan dari melahirkan kalau yang psikotik ini? Hampir sama dengan itu. Bulan ya, sebulan. Iya, sebulan lebih ya. Dan biasanya berlangsung lebih lama. Gitu. Dan depresi pasca persalinan pun kalau nggak diobatin bisa berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kalau psikotik juga sama itu biasanya sekitar 6 bulan, tapi dengan pengobatan yang baik segera ditemukan di fase-fase awal. Biasanya sih dengan terapi yang adekuat sih bisa teratasi di 1 bulan gitu. Nah, itu yang mesti kenapa penting banget kita nanti ibu-ibu atau keluarga yang punya anak atau saudara teman yang habis melahirkan untuk mengenali nih gejala 3 gangguan ini. Minimal yang 2, depresi sama psikotiknya. Iya. Terus penyebabnya tadi kan dokter udah sebut karena hormonal ya dok. Ada penyebab lainnya nggak dok selain hormonal? Kalau maternity blues memang paling utama hormonal. Tapi untuk yang 2 kasus ini, yang depresi dan psikotik ini, hormonalnya penyebabnya malahan kecil. Malah kecil. Jadi penyebab utamanya biasanya satu adalah tidak ada dukungan baik dari misalnya suami atau keluarga, atau sejak awal memang ketika hamil nggak didukung. Biasanya kan ada gitu, ibu hamil nggak setujui. Atau ada terjadi penolakan dari awal ya. Atau kehamilan di luar pernikahan. Ya, itu kan berarti nggak dapat dukungan, nggak diinginkan. Nah, itu paling utama. Kemudian kondisi bayi. Atau sebelum kondisi kehamilan. Kalau si ibu hamil dalam banyak komplikasi, nah ini juga bisa mencetuskan mungkin ada kelainan apa dan sebagainya gitu, dan si ibu nggak siap dengan komplikasi itu, jadi tanda petik bukan kehamilan yang sangat normal lah gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi faktor. Ketiga juga bisa faktor si bayi. Terutama paling sering adalah ketika jenis kelamin yang diinginkan tidak sesuai. Tidak sesuai harapan ya. Misalnya pengennya cowok, dah lahirnya cewek. Atau sebaliknya pengennya cewek, lahirnya cowok. Gitu. Nah, itu juga, atau bayi yang cacat. Kemudian kondisi keempat penyebabnya kalau si ibu mempunyai problem yang kita sebut dengan stresor. Ada problem individu yang dimiliki yang belum selesai. Yang mungkin yang berat sekali, itu juga bisa banget. Dan yang terakhir adalah kalau dulu dia pernah punya riwayat depresi atau psikotik sebelumnya. Nah, itu hal-hal yang bisa mencetuskan terjadinya gangguan depresi atau psikotik pasca persalinan. Reaksi emosional tadi ya. Terus betul. Ada dampaknya nggak dok? Itu baik bagi ibu atau anak maupun keluarga? Pasti ya. Kalau bagi ibu, jadi dampaknya adalah dia pasti tidak bisa menjalankan peran sebagai ibu, terutama kan
atau bahkan sebagai istri, atau peran sebagai anak kalau dari orang tuanya, atau peran sebagai anggota masyarakat misalnya. Kalau dia dulu bekerja sampai banyak yang jadi kemudian nggak bisa bekerja terpaksa karena itu. Kemudian ketika dia punya bayi yang mestinya dia merawat bayinya jadi nggak bisa. Kemudian paling penting ini adalah si ibu juga nggak mampu memberi respon emosional yang dibutuhkan oleh bayi. Nah ini akan nanti berdampak ke bayinya. Iya, perkembangan sama pertumbuhan si bayi pastinya. Iya. Jadi ketika bayinya mestinya nangis minta dipeluk, ibunya nggak memeluk. Ketika bayinya minta perhatian apa nggak bisa, sehingga nanti akan berdampak ke perkembangan emosional, kepribadian, bahkan beberapa penelitian menunjukkan perkembangan kognitif bayi pun juga terganggu gitu. Karena kita tahu dari awal kehidupan dari umur 0 sampai 1 tahun sebenarnya ini peran penuh dari si ibu, karena secara psikologis sampai umur 1 tahun tuh bayi itu paling utama mengenal adalah caregiver utamanya, biasanya kan ibu. Kalau nggak punya ibu mungkin orang lain caregiver utama, jadi dia belum mengenal, ayahnya pun belum perlu dikenal. Biasanya si bayi baru bisa mengenali orang selain ibunya di usia-usia 2-3 tahun, 2 tahunan. Oh ini ada ayah, ini ada kakak, ini ada adik, ada nenek gitu. Tapi walaupun tampaknya bereaksi, paling utama tuh si bayi itu yang sebut fase oral, dia kenal lo ibunya dan puting susu ibunya. Iya betul. Bayangkan ketika di usia segini si bayi nggak dapet nih gitu ya kebutuhan akan perhatian, kasih sayang emosional, bahkan juga asupan gizinya pastinya gitu. Itu jadi biasanya peran ibu jadi sangat menurun gitu ya. Dampaknya kalau ke ibu, ke bayi kayak tadi udah kita bahas sedikit juga pasti terpengaruh tumbuh kembangnya bayi secara fisik maupun emosional. Kayak tadi udah kita bahas, biasanya pada bayi-bayi dengan ibu mengalami gangguan reaksi emosional, apakah depresi atau psikotik, biasanya nanti di kedepannya berkembang jadi anak-anak dengan kepribadian yang susah bergaul. Bahkan sebaliknya, anak-anak yang membangkang gitu. Kemudian dengan tingkat kognitifnya yang tidak sesuai dengan potensi yang sebenarnya dia miliki. Bahkan nanti juga berkembang ke gangguan kepribadian, ada atau beberapa kita lihat mungkin anaknya juga bisa jadi menarik diri menjadi orang dengan kepribadian kita sebut dengan siswat yang nggak mau berteman, karena memang kemampuan dia perkembangan emosional yang mesti dipelajari ibunya itu nggak didapat gitu. Kalau secara keluarga, nah dampaknya sampai bisa berdampak pada hubungan suami istri pastinya kan, keutuhan pernikahan dan sebagainya, sampai perceraian sampai segitu ya. Keluarga, karena kadang-kadang ketidaktahuan, kenapa sih istriku marah-marah terus, kenapa sih istriku nggak mau ngerawat bayinya, kenapa nggak sayang, kan seperti itu. Nah ketika nggak tahu, nah itu berdampak biasanya pada keharmonisan pernikahan gitu dok. Menarik sekali ya dok ya. Jadi satu problem bisa menghasilkan problem yang lain, terus problem yang lain lagi, problem yang lain lagi ya, berkelanjutan gitu ya dok ya. Nah kira-kira bisa diobatin nggak dok yang reaksi emosional ini? Bisa banget dok. Bisa banget ya. Bisa banget. Kalau tadi maternitis blues kan itu udah bilang dia bisa sembuh sendiri. Tapi ada juga dok yang sampai diobatin, ada juga kah? Iya, tapi kalau misalnya memang mulai mengganggu berkelanjutan ya harus tetap datang ke profesional ya, apa ke psikolog atau ke psikiater atau ke dokter umum bahkan bisa sebenarnya. Tapi kalau depresi, sudah masuk ke depresi pasca persalinan, psikotik pasca persalinan, mau nggak mau memang harus datang ke psikiater ya, ke dokter jiwa ya. Pengobatannya utamanya bukan obat dok. Karena kita memang menghindari seminimal mungkin untuk memberikan istilah kita farmakoterapi, karena kita harapkan si ibu tetap menyusui. Betul. Kadang mengganggu ya dok ya. Walaupun memang kadar obat masuk ke ASI itu enggak terlalu banyak ya. Atau kadang-kadang kalau harus terpaksa kasih obat pun kita bisa atur jadwalnya kapan ibu harus minum obat. Biasanya kita ajarkan juga ibu memerah ASI. Saat dia minum obat, ASInya diperah. Pas minum obat, ASI yang diperah itu yang diberi, seperti itu. Paling utama adalah
kita mencari penyebabnya tadi, Dok. Apa sih penyebabnya? Kalau misalnya tidak ada dukungan dari keluarga, berarti kita family terapi pasti. Bicara dengan suaminya, biasanya ke orang tuanya, ke mertuanya, apa yang harus bisa diberi dukungan ke ibu nih, karena ibu habis melahirkan sebenarnya kan memang secara fisik juga lemah kan, apalagi kalau anaknya rewel, apalagi kalau anaknya punya masalah sakit atau kecacatan, kan butuh banget nih dukungan. Kemudian kalau dia ada stresor, pasti kita harus bantu problem solvingnya. Apa sih masalah si ibu? Apa yang bisa diselesaikan? Biasanya kita paling sering kalau saya pakai CBT nama Dok. C itu cognitive behavior therapy. Jadi kita membantu si ibu untuk melihat problem-problem kognitif, pola berpikirnya yang biasanya kalau anak muda sekarang bilang overthinking, isinya negatif gitu ya. Biasanya itu kita tulis apa aja sih Bu yang dipikirin overthinking. Terus kemudian kita validasi benar nggak terjadi dan sebagainya. Nah itu proses CBT gitu ya. Dan tadi dukungan, nyelesain problemnya, dan tergantung nih penyebabnya tadi ya Dok, yang banyak itu ya Dok. Gitu. Dan kalau memang sangat berat, terutama untuk psikotik pasca persalinan, biasanya harus minum obat. Tapi memang pasti kita pilih yang aman, obat-obat yang aman. Bahkan beberapa memang harus rawat inap. Kalau tadi sudah membahayakan dirinya maupun si bayi. Itu lingkungannya rawat inap ya. Misalnya tadi satu kasus yang dia hampir saja untuk melakukan sesuatu ke bayinya, ya mau nggak mau. Kemudian paling penting juga pada terapi itu kita memberi kesempatan ibu itu ketika ngerawat bayinya dalam posisi tenang dan ada waktu untuk istirahat. Nah itu penting kita sampaikan. Gitu ya. Kalau orang sekarang anak sekarang. Ketika anaknya tidur dia mesti tidur gitu. Betul. Kemudian ada waktu sekali-sekali ibu istirahat digantikan oleh siapa. Kadang-kadang itu yang pergi keluar atau apa itu kan juga butuh seperti itu. Betul. Iya betul. Gitu kadang-kadang benar-benar sibuk gitu, sama sekali suami sibuk. Sekarang kan kita semakin small family ya. Kadang-kadang hanya suami istri satu anak. Betul. Suaminya kerja sampai malam, tinggal istrinya ubah-ubah. Iya. Jadi itu mungkin nanti itu bagian dari edukasi juga bagian dari terapi ya. Oke. Terus kalau bisa dicegah Dok, kira-kira pencegahan apa supaya tidak terjadi sampai ke reaksi emosional itu Dok? Nah itu pencegahan pasti harus sebelum melahirkan berarti ya Dok ya. Sebelum melahirkan. Jadi sebenarnya ketika ibu tuh hamil dan memeriksa kehamilan tuh sebenarnya memang harus tetap ada assessment tentang kondisi psikologisnya si ibu. Oke. Itu minimal dicari riwayatnya, pernah nggak dulu depresi atau kok kelihatan, terutama nih kita bisa mulai curiga kalau ibu itu mengalami hiperemesis gravidarum Dok. Sangat hiperemesis. Nah pada umumnya ada problem nih, udah mulai ada problem psikologis yang menyebabkan kenapa bisa cemas, bisa nggak nerima dan sebagainya. Di situ sebenarnya sudah mulai dikonsulin ke kami gitu ya, cari faktor-faktor risikonya seperti itu. Kemudian sekarang sih mulai sering nih ada edukasi dari dokter kebidanan si ibu dan si suami ya. Nah itu diedukasi apa peran suami, apa peran istri, terutama pada kehamilan pertama. Nah itu juga bisa mencegah tuh. Isinya suami apa, kadang-kadang kan maaf nih dokter laki-laki ya, kadang suami nganggap urusan istri tuh urusan pembesaran, urusan istri semua, ntar mesti begadang gitu, istrilah yang bangun gitu ya. Itu jadi pencegahannya itu biasanya dilakukan assessment sebelum persalinan. Kemudian biasanya awal-awal tuh kelihatan di awal persalinan, awal-awal kehamilan, tengah-tengah kadang-kadang tenang, begitu mendekati melahirkan kadang-kadang beberapa ibu cemas lagi. Kadang problemnya gini Dok, orang awam itu saya mensejarkan diri sebagai orang awam ya. Kadang seringkali takut dicap gila kalau ke psikiater loh Dok. Ya, kayak gitu loh. Itu gimana ya cara supaya memberi pemahaman yang benar supaya
kamu nih loh sekarang lagi butuh pertolongan nih, kamu mesti harus ke yang expertnya, yang ahlinya nih. Kami rujuk ke sana, tapi bukan berarti jangan berpikir kamu itu gila gitu loh. Orang kebanyakan ke dokter SPKJ, kedokteran jiwa itu nanti ngarahnya ke situ, tapi gimana dok itu? Ini mungkin juga PR-nya bagi kita semuanya ya, yang kita bekerja di lingkungan rumah sakit atau sebagai tenaga kesehatan, memang harus PR kita juga ya, mengasih pemahaman yang benar bahwa sebenarnya juga nggak semua orang ke dokter spesialis kedokteran jiwa itu orang gila, tapi kadang ya ada sesuatu masalah itu juga perlu dirujuk ke sana. Gimana dok? Tanggapan dokter? Ini agak melenceng dikit nih. Bener dok. Problem utama kita adalah kita sebut dengan stigma. Betul, stigma, betul. Stigma bahwa kayak labelisasi gitu ya dok, ya, di label. Kalau ke dokter jiwa gila gitu. Itu memang masih kuat dok di negara kita. Iya, masih betul. Kuat banget, tapi alhamdulillah akhir-akhir ini stigma itu makin lama makin berkurang. Oke. Ya, karena ada podcast kayak sekarang. Iya, betul. Banyak media sosial dan sebagainya yang menyebabkan orang mulai berpikir bahwa gangguan jiwa itu nggak hanya gila. Iya. Dan memang edukasi seperti ini juga memang paling penting kita sampaikan, karena sekarang WHO sudah menetapkan di tahun 2022 dok, depresi adalah gangguan jiwa yang tertinggi. Dan ternyata terbukti kemudian di tahun 2020 kita kena ada wabah COVID kan. Iya. Kemudian berlangsung sampai 22 sehingga jumlah orang depresi mulai banyak. Iya. Gitu. Sehingga depresi ini kalau nggak diobati itu sangat mengganggu kualitas hidup. Pasti. Dan depresi adalah salah satu gangguan jiwa yang sangat bisa sembuh sempurna. Bisa banget diobati. Bahkan bisa dengan obat minimal, dan paling penting adalah yang kita sebut dengan psikoterapi tadi. Psikoterapi itu adalah terapi bicara, kita bersama-sama problem solving, kemudian meluruskan pemahaman yang salah atau sudah kadung keyakinan yang salah gitu. Udah diyakini gitu. Seperti itu. Dengan sebenarnya dengan pengobatan yang baik itu kualitas hidup kita akan membaik gitu ya. Dan kebetulan juga mudah-mudahan ini juga jadi bagian dari yang memperbaiki stigma. Sekarang kan hampir semua rekrutmen menjadi pegawai pejabat harus memeriksakan juga kesehatan mental. Di situ juga tugas kami kemudian mengedukasi ketika orang nerima, emangnya kok gini gitu kan. Dijelasin gangguan jiwa itu sama dengan penyakit fisik yang range-nya dari yang sangat ringan sampai yang sangat berat. Biasanya saya jelasinnya itu yang ringan nih bisa banget diobati dan memperbaiki banget kualitas hidup kita. Ya sama dengan fisik begitu dok. Oke, balik lagi ya dok ke reaksi emosional ibu pasca persalinan itu ya. Seringkali yang menjadi problem itu kita nggak menyadarin itu problem. Nah itu yang sering jadi masalah di situ. Baik si ibunya ataupun keluarganya ataupun lingkungannya ya, lingkungan keluarga dekat, keluarga inti ataupun lingkungan. Nah itu seringkali menjadi problem. Itu gimana tanggapan dokter dok? Itu gimana? Ya itu kembali lagi sebenarnya memang harus hal ini sebenarnya sih secara umum petugas-petugas atau stakeholder yang megang ibu hamil itu sudah tahu dok. Biasanya mereka melakukan screening juga. Ada screening yang self dikerjakan sendiri, dikasih nih screeningnya, ditulis gitu. Ada nggak sih gitu. Juga mungkin dari keluhan gitu. Keluhan biasanya awal-awal suka menyangkal kan. Misalnya saya dapat konsul, dok ini pasiennya hiperemesis bolak-balik masuk gitu. Nah itu juga bagian dari kita untuk menyadari ini nggak hanya sekedar ngidam loh gitu. Fisik aja fisik ya, nggak hanya ngidam. Terus kalau endapnya berat pasti ada hal apa. Tapi dengan pendekatan yang empati sih biasanya mereka akan paham gitu ya. Terus kemudian kita sekarang di sini sebenarnya sudah punya namanya klinik laktasi dok. Jadi klinik laktasi itu nggak semata-mata setelah melahirkan kemudian menyusui. Ngajarin menyusuin aja ya. Di situ juga ada konseling sebenarnya sebelum persalinan, ada konseling gimana menjadi ibu yang baik,
biasanya di situ sebenarnya si ayah juga diajak dan sebagainya. Di situ juga bagian dari edukasi tentang kondisi ini, atau senam hamil, di situ juga ada edukasi gitu. Dulu saya terlibat di sana. Tapi ya gitu, sekarang ya karena kesibukan, alhamdulillah beberapa bidan sudah terlatih untuk melakukan konseling itu, Dok. Kita di Koja kita punya banyak bidan yang cukup terlatih untuk melakukan itu. Mudah-mudahan itu bisa men-screening ya. Jadi kita bisa menolong ibu-ibu yang jangan sampai berat lah kondisinya gitu. Jadi mungkin melalui podcast ini pun juga bermanfaat sih, supaya semua yang melihat atau semua yang mendengarkan bisa mengerti bahwa sebenarnya ini ada problem, potensi untuk menjadi problem. Jadi supaya kita awareness atau supaya kita ya berhati-hati, berjaga-jaga. Nah, apa sih yang bisa dilakukan misalnya sebagai orang awam melihat bahwa oh ini ada potensi nih untuk menjadi menjadi suatu problem ya, Dok ya. Reaksi emosional yang seperti maternity blues sampai yang psikotik yang lebih parah lagi, itu apa yang bisa dilakukan oleh kita yang melihat ini nih ada keluargaku yang kayaknya ke arah ini nih gitu. Apakah langsung diedukasi atau gimana, Dokter? Iya, pasti kalau kita mengenali ada teman, saudara dan sebagainya, kok sudah ada gejala ya, paling disampaikan kemungkinan kamu ada begini, ini bisa ditolong kok gitu. Atau juga bisa berbicara dengan, kalau kita dekat dengan orang-orang terdekatnya, membicarakan dengan orang terdekat, dan ya dianjurkan untuk segera mencari pertolongan profesional, Dok ya. Betul. Itu ya, apalagi kalau mulai tampak bermasalah gitu, kalau masih ringan, mulai malas misalnya merawat bayinya gitu, baru malas kan masih ringan, itu kan sudah potensi nih. Betul. Nah, nanti si teman kalau udah yang dengar cerita ini bisa cerita sama si ibu. Iya, betul. Biasanya dengan sikap empati, kamu ada apa? Kenapa kok kayaknya nggak semangat nih? Padahal bayinya cantik, ada apa? Bisa aku bantu nggak gitu? Jadi dengan pendekatan empati biasanya si ibu bisa bercerita, aku lagi sedih nih, dan begitu. Nah kalau gitu kan bisa kemudian, saya pernah dengar podcastnya Dr. Agus nih. Oke, Dok, terima kasih banyak ilmu yang kita dapat ya, bahwa ibu pasca melahirkan itu ada reaksi emosional yang bisa menjadi satu problem, bahkan penyakit ya, Dok ya. Iya, kalau depresi sama psikotik itu udah satu disease, satu penyakit ya. Sebagai penutup, Dok, kira-kira dokter mau pesan kepada audiens atau sobat Koja, sobat sehat Koja semua, apa yang dipesankan dokter melalui podcast ini? Silakan, Dok. Oke. Sebagai penutup. Terima kasih untuk seluruh sobat Koja, bahwa satu, gangguan jiwa itu nggak hanya gila ya, seperti betul. Jadi, insya Allah banyak masalah kejiwaan yang kalau tidak ditangani akan mengganggu kehidupan kita. Betul. Dan banyak sekali problem-problem kejiwaan yang sangat bisa ditolong, baik itu secara obat atau secara tindakan yang lain, termasuk juga tadi depresi pasca persalinan dan psikotik pasca persalinan. Karena kalau kita tidak tangani, seperti tadi Dr. Agus bilang, problemnya jadi berantai, ya, nggak hanya ke ibu, kemudian jadi anak, ke keluarga dan sebagainya. Mudah-mudahan podcast kita hari ini memberi manfaat pada seluruh pendengar yang lagi hamil atau yang sudah punya bayi atau yang sudah akan baru merencanakan kehamilan. Itu juga penting untuk siap-siap gitu ya, sehingga mudah-mudahan semua berjalan baik, kemudian semua sehat dan keluarganya semakin harmonis. Saya kira itu, Dok. Oke. Terima kasih Dr. Wayan untuk ilmu yang sangat luar biasa ini yang boleh dibagikan ke kita semua, bahwa pasca melahirkan itu ada potensi untuk menjadi satu problem ya. Jadi kalau ibu-ibu yang habis melahirkan ataupun yang masih merencanakan kehamilan atau mau melahirkan, ya harus berhati-hati, dan apabila merasa ada yang seperti kita bicarakan tadi, segera mencari pertolongan kepada profesional terdekat ya. Kemudian ya bisa bercerita dulu sama keluarganya, nanti keluarganya biar menolong. Juga tidak lupa dukungan keluarga ya, Dok ya. Itu sangat penting sekali ya.
kedekatan keluarga, kemudian dukungan suami, keluarga inti ataupun keluarga sekitar itu yang bukan inti itu juga perlu sekali. Oke, Sobat Koja semuanya, terima kasih untuk perhatiannya. Kita akhiri podcast kita kali ini. Terima kasih Dr. Wayan untuk waktu dan ilmunya. Kita jumpa lagi pada episode selanjutnya. Bye-bye.